Harusnya negara bisa memprovide makanan, bisa memprovide bahan-bahan pokok, bisa memprovide hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu secara layak dan secara mudah untuk diakses. Tapi sayangnya di negara kita saat ini terjadi suatu hal yang anomali, suatu hal tantangan yang luar biasa yang harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Bahkan di Januari sampai April 2025, 53.000 buruh terkena dampak PHK. Biaya hidup yang meledak ini terdiri dari beberapa inflasi. Inflasi pangan di Agustus itu naik 3,99%. Harga beras yang tadi gue sebut di awal dan terbukti secara data di bulan Juli itu naik 4,14% dari tahun ke tahun. Dan inflasi bulanan di bulan Juli 2025 itu naik hampir 0,3%, di mana pemicunya yang kita tahu memang pada bulan Juli Agustus itu adalah biaya-biaya untuk sekolah anak-anak. Gue akan sharing tentang sudut pandang lain bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Agar kita tetap tenang, agar kita tetap berpikir logis, kita nggak putus asa, kita nggak mudah menyerah, kita tetap berprasangka baik, dan kita juga yang paling penting nggak kehilangan keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with gue, Mr. Catur. Kondisi ekonomi saat ini sangat menantang buat kita semua, khususnya bagi kawan-kawan yang mungkin mengalami ujian dalam sisi ekonominya. Bisa jadi kehilangan pekerjaan, bisa jadi bisnisnya nggak sesuai dengan harapan, dan juga bisa jadi sekarang kemampuan untuk sekedar bertahan hidup saja semakin susah. Bagi yang masih dapat pekerjaan, tentu masih harus hal yang disyukuri, meskipun sekarang ngerasa gaji tetap, belum ada kenaikan, bahkan mungkin beberapa yang gue baca juga ada keterlambatan dalam pembayaran gaji, bonus yang ditahan, insentif yang nggak kunjung keluar, tapi kerja harus dari pagi, siang, dan malam. Tapi pengeluaran nggak bisa dihentikan, karena kita harus bertahan. Dan kita harus memberikan makan untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Barang-barang harganya semakin naik, transport juga semakin naik. Bahkan yang terakhir kemarin, gue cek di toko kelontong dekat rumah gue, harga beras juga semakin naik. Dan harga minyak juga mengalami kenaikan, seolah-olah nggak mau kalah dengan harga komoditi lain yang sedang naik. Dan di sini, gue mau ngasih tahu sesuatu hal, fakta yang mungkin nggak enak didengar, bukan untuk nakut-nakutin, tapi kita harus tahu, kita harus aware apa kondisi yang terjadi, sehingga kita harus mempersiapkan secara mental, secara langkah, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita memandang kondisi ini semestinya. Maka tonton video ini sampai akhir, biar lu dapat jawaban yang berbeda. Kalau selama ini lu udah lakukan segala hal, tapi hasilnya masih aja sama, mungkin lu harus melakukan hal yang berbeda. Karena apabila kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, maka kita harus merubah sudut pandang kita dan melakukan hal yang berbeda pula. Dari data resmi, Januari hingga Juni 2025, hampir 43.000 orang terkena PHK di Indonesia. Dan itu naik 32% dibandingkan tahun lalu. Ini bukan angka yang sekedar angka, tapi ini adalah menyangkut dengan banyaknya kehidupan. Dan mungkin lu yang nonton video ini, apakah pasangan lu, atau diri lu sendiri, atau mungkin orang tua lu, atau mungkin orang-orang yang lu kenal, terkena dampak tersebut. Kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan lain juga semakin susah. Bahkan di Januari sampai April 2025, 53.000 buruh terkena dampak PHK. Seperti yang gue bilang tadi di awal, gue akan sharing tentang sudut pandang lain bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini. Agar kita tetap tenang, agar kita tetap berpikir logis, kita nggak putus asa, kita nggak mudah menyerah, kita tetap berprasangka baik, dan kita juga yang paling penting nggak kehilangan keimanan kita. Dan gue akan bawa melalui pendekatan sesuatu yang mungkin lu lupakan, sesuatu yang mungkin lu tinggalkan, yang mungkin saat ini tidak pernah dibuka lagi, padahal solusi itu sudah ada di dalamnya. Jadi gua sangat saranin saat ini bener-bener banget lu tonton video ini sampai habis. Lu tonton video ini sampai akhir. Karena banyak setelah gua sharing ini sebelumnya itu menjadi pencerahan buat teman-teman yang ketemu gua dan gua sampaikan hal yang sama sebelum gua akhirnya berpikir, oh ini layak untuk gua sharing secara luas melalui channel YouTube BTW Mr. Catur. Ini kita ngomongin data lagi ya, karena sesuatu hal kalau nggak ada data, maka mungkin bisa jadi hanya asumsi aja. Dan data, sekali lagi, bukan untuk menakut-nakuti. Kita seperti kita scanning diri kita melakukan MCU, medical check up. Bukan untuk kita ngerasa takut dengan apa yang terjadi dalam diri kita, tapi bagaimana kita prepare. Kalau terjadi sesuatu, ada indikasi, kita bisa melakukan pencegahan. Dan data-data ini, kalau ini belum terjadi di diri lu harus bersyukur. Kalau lu menjadi bagian dari data yang disebut ini,
bukan berarti hidup lu berakhir, bukan berarti nggak ada kesempatan, bukan berarti semuanya sudah over, semuanya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, dari BPS mencatat di bulan Maret 2025, penduduk miskin di Indonesia itu hampir 23,85 juta jiwa. Dan kalau kita breakdown di area perkotaan, datanya pun naik. Dari 6,66% dia meningkat ke 6,73%. Memang kira-kira kecil, hanya naik 0,1%, tapi ini menjadi suatu warning. Artinya penduduk-penduduk di kota juga mengalami kesusahan yang lebih susah lagi dibandingkan penduduk di daerah. Dengan daya beli yang semakin rendah, bahan-bahan pokok yang makin mahal, barang-barang yang kebeli, bahkan untuk bertahan hidup aja suatu hal yang harus diperjuangkan. Bukan suatu hal privilege lagi, bukan sesuatu hal yang standar yang menjadi hak setiap orang. Karena kita tahu seharusnya di negara manapun, di lokasi manapun, hak standar warga negaranya adalah mendapat penghidupan yang layak. Jadi dia harusnya negara bisa memprovide makanan, bisa memprovide bahan-bahan pokok, bisa memprovide hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan itu secara layak dan secara mudah untuk diakses. Tapi sayangnya di negara kita saat ini terjadi suatu hal yang anomali, suatu hal tantangan yang luar biasa yang harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Biaya hidup yang meledak ini terdiri dari beberapa inflasi. Inflasi pangan di Agustus itu naik 3,99%. Harga beras yang tadi gue sebut di awal dan terbukti secara data di bulan Juli itu naik 4,14% dari tahun ke tahun. Dan inflasi bulanan di bulan Juli 2025 itu naik hampir 0,3%, di mana pemicunya yang kita tahu memang pada bulan Juli Agustus itu adalah biaya-biaya untuk sekolah anak-anak. Dan sekarang seolah-olah setiap sekolah berlomba-lomba menaikkan UKT-nya, berlomba-lomba menaikkan SPP-nya, dan menjadi tantangan baru lagi bagaimana kita mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik, dan juga terjangkau bagi kita. Dan inilah tantangannya. Jadi realita yang kita hadapin memang seolah-olah semakin besar. Jalan hidup yang kita lalui seolah-olah berupa medan terjal yang menanjak, yang butuh banget kekuatan untuk bertahan. Sekedar bertahan, bukan untuk mencari glory, mencari kejayaan atau apapun. Hanya sekedar bertahan aja, susah. Karena tadi realitanya PHK makin banyak, harga-harga naik, orang miskin makin banyak, bahkan tadi meningkat dari tahun ke tahun. Maka nggak heran kalau banyak yang kita temui, orang banyak yang stres, banyak yang putus asa, banyak yang cemas, banyak yang nggak tahu lagi harus kayak gimana. Bahkan gue sendiri juga beberapa kawan datang cerita mereka mengalami ujian yang menurut mereka adalah versi terberat yang mereka alami saat ini. Ada yang pengusaha sudah lagi enak-enaknya ternyata harus jatuh. Lalu ada juga seorang ayah yang dia harus menerima kenyataan pahit bahwa perusahaan di tempat dia bekerja harus spin off dan dia pun harus kehilangan pekerjaannya dan dia tidak memprepare apapun sebelumnya karena merasa kerjaannya aman. Nah, jangan di skip video ini. Kenapa gue berulang-ulang ngatain? Karena Quran udah menjawab masalah-masalah ini. Quran itu secara umum membahas 3 hal masalah yang ada di dalam dunia ini. Jadi nggak usah terlalu mencari solusi di tempat lain. Quran akan membahas tentang penyakit, hutang, dan keluarga. Jadi 3 hal ini, kalau kita baca balik lagi, kita akan nemuin jawabannya. Sudut pandang yang gue share ke teman-teman gue, kalau mereka bertanya, dan itu pun yang gue tanamkan ke dalam diri gue. Yang pertama adalah, pemberi rezeki itu bukanlah tempat di mana kita bekerja. Bukanlah bisnis yang kita jalankan. Tapi yang memberi rezeki, sumber rezeki adalah Allah SWT. Di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51, di ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi nggak ada khawatir. Karena yang ngasih rezeki sudah mengklaim dirinya adalah sesuatu yang kuat dan sangat kokoh. Nggak mungkin goyah dengan kondisi apapun. Dan kalau kita masih memandang bahwa rezeki itu dari tempat kita bekerja, dari bos yang ngasih kerjaan ke kita, atau dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, itu merupakan mindset yang bikin kita lelah. Itulah mindset yang akan membuat kita fokus pada hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, yaitu hasil. Karena kita diminta berikhtiar sempurna, yang Allah udah menjamin rezeki kita. Jadi jangan pernah khawatir, hilangkan dulu satu masalah itu, bahwa lu nggak kerja pun, lu nggak ada pendapatan pun, yakin kalau Allah masih mengedapi lu hidup, lu akan hidup. Dalam Quran surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 2 dan 3, Allah mengatakan bahwa Allah akan berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi lu ngelakuin A, tapi rezekinya dari B. Bisa jadi lu jualan, lu nggak laku, tapi ternyata ada rezeki yang datang dari orang lain yang melihat kebaikan yang pernah lu berikan kepada dia. Jadi nggak usah khawatir. Semua rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sampai meninggalnya kita. Lalu kondisi yang kita hadapi saat ini, kawan-kawan semua, itu juga bukan sesuatu yang aneh. Jadi kalau kita balik ke dalam point of view Quran, kondisi lapang, kondisi sempit, itu sesuatu hal yang akan bergantian menghampiri hidup kita. Dan dalam Quran nggak mengenal istilah miskin, yang ada adalah dikayakan dan diberikan kecukupan.
maka mindset kita rubah dulu. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 26, Allah berfirman di situ, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Maka antara lapang dan sempit itu hak prerogatif Allah, nggak ada hubungannya dengan ikhtiar yang kita lakukan. Tugas kita hanya ikhtiar, hasilnya gimana Allah. Karena pada saatnya nanti, apa itu hasil yang baik atau yang buruk, itu ujian utamanya adalah menguji keimanan kita. Di dalam Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 11, Allah berfirman bahwa sebagian di antara kita ada yang pada saat mendapatkan kesenangan dia datang kepada Allah, tapi pada saat dia mendapatkan keburukan dia berpaling, dan disitulah imannya berada di tepi. Dan kata Allah, orang-orang seperti itu maka dia termasuk orang yang rugi dunia dan akhirat. Dan ini kawan-kawan beberapa mindset utama yang harus kita tanamkan dulu, bahwa pemberi rezeki itu adalah Allah, dan Allah berhak untuk melapangkan atau menyempitkan rezeki seseorang. Sikap yang harus kita lakukan adalah menerima tanpa tapi secara keseluruhan. Lalu gimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jawaban itu udah ada kawan-kawan semua. Di Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik, dan janganlah kamu ikuti jalan setan." Di situ Allah sudah mengatakan kita harus berikhtiar utamanya, tapi syaratnya mencari hal yang benar, hal yang baik, dan yang halal. Jangan sampai saat keadaan kita susah, kita menghalalkan segala cara, kita malah terjebak, kita malah terprosok dan ikut masuk ke dalam langkah-langkah setan. Padahal Allah sudah mengatakan, janganlah engkau ikuti setan sebagai temanmu, sebagai langkah-langkah yang kau ikuti. Dan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, Quran yang sering sekali dibahas, Allah berfirman, "Fantashiru", bertebarlah kamu. Artinya kita diminta untuk bergerak ke seluruh muka bumi ini dengan apapun yang sudah Allah titipkan kepada kita. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa manusia akan memperoleh sesuatu apa yang telah diusahakannya. Ini tertuang dalam Quran surat An-Najm ayat 39, bahwa Allah berfirman bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi kata kuncinya di sini, kita harus usaha. Maka gue heran banget kalau lu sampai putus asa, lu sampai stres, cemas, dan lain-lain. Ini aneh gitu. Kenapa aneh? Karena hal ini udah diceritain. Hal ini udah ada dan jawabannya udah ada. Kita tenang aja. Mungkin lu ngomong gini, ya enak aja karena lu gak ngerasain apa yang gua rasain. Susah banget. Gak ada yang tahu. Semua orang pasti punya episodenya masing-masing. Semua orang pasti punya jalan hidupnya masing-masing dan takdir yang berbeda-beda. Yang pasti semua orang pasti ada saatnya senang dan ada saatnya sedang diuji. Tinggal waktunya, timingnya. Ada yang senang terus di ujungnya diuji. Ada yang diuji, ujungnya senang. Ada yang dia roller coaster naik turun. Tapi yang membedakan atau yang membuat sama adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya ini berdasarkan perintah dari Allah bahwa ini adalah takdir ketetapan Allah dan kita menerima secara keseluruhan, maka kata Allah, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Di Quran surat Ibrahim ayat 7. Di situ Allah jelas mengatakan, bersyukur di situ bukan kalau mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tapi Allah mengatakan, jika kamu bersyukur, artinya apapun kondisi yang lu terima saat ini, lu bersyukur, lu masih alhamdulillah, lu masih bisa bernafas, lu masih bisa melihat, lu masih punya fisik yang prima, lu masih punya penglihatan yang baik, lu masih bisa melangkah. Banyak hal yang harus lu syukuri. Bahkan pada saat lu berbaring sakit pun misalnya, lu harus bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk beribadah. Jadi kalau Allah mengatakan, kalau kamu bersyukur maka aku akan menambah nikmat, itu dalam kategori kondisi apapun. Jadi saat kita sudah menerima, lalu kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan nikmatnya nggak usah kita tanya dari mana, karena Allah akan ngasih dari pintu yang nggak kita duga-duga. Terkadang gini, soalnya kita maksa, kita misalnya jualan nasi kuning, lalu kita berharap nasi kuning kita laku gitu, maksa. Padahal kata Allah, itu ada pintu di samping yang mungkin kamu nggak lihat. Pintu apa? Itu mungkin ada orang yang membutuhkan. Pada saat lu ngasih misalnya sedekah itu nasi kuning itu, dan ternyata itu adalah seorang pengurus masjid dan menyatakan kepada seseorang lainnya dan dibilang enak, viral lama-lama, akhirnya dapat orderan dari korporasi, itu kan hal yang kita nggak ketahui. Terkadang kita menutup pintu rezeki karena kita hanya meminta dalam satu hal. Kita mengetuk satu pintu saja, padahal Allah telah membukakan pintu-pintu yang lain yang kita nggak mau tengok pada saat kita meminta kepada Allah SWT. Dan kita mungkin perlu ingat bahwa rezeki itu nggak melulu tentang uang. Rezeki itu ya kesehatan, keberkahan, keluarga, fisik yang prima, hati yang tenang, itu juga merupakan rezeki yang paling mahal. Karena kalau kita sudah memiliki ketenangan, maka kita akan dimudahkan segala urusan. Robbi sholli sodri wa yassirli amri. Allah telah berfirman, dan itu merupakan doa dari Nabi Musa alaihissalam. Dia minta ketenangan, maka akan dimudahkan segala urusannya. Nah, disinilah
faktor yang paling menentukan, lu harus tenang, lu percaya bahwa semua sudah ditentukan, sudah ada ketetapannya, dan rezeki itu nggak akan mungkin lari, rezeki itu nggak akan mungkin hilang, karena sudah menjadi sesuatu hal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita terus bagaimana berikhtiar sempurna, bagaimana kita menyikapi dengan sikap yang lebih bersyukur lagi. Mungkin sampai sini lu bertanya-tanya, solusinya mana? Katanya bakal dikasih solusi di akhir video ini. Nah, kalau lu masih mengatakan hal demikian, maka mindset lu masih melihat sesuatu hal yang zohir saja. Lu hanya ingin sesuatu yang instan, ada solusi yang nampak yang lu harus bisa lakukan saat ini juga. Padahal solusi itu, jalan itu adalah hak prerogatif dari Allah, hidayah itu milik dari Allah, dan taufik itu pun milik dari Allah yang akan memberikan jalan lu. Gua mungkin nggak akan bisa ngasih solusi instan, tapi gua mungkin bisa ngasih tips-tips yang pernah gua bagikan dan pernah gua sharingkan di video-video gue yang lain di channel ini, yang lu bisa tonton. Tapi masalahnya sekarang adalah bukan berapa banyak informasi yang lu dapatkan, bukan berapa banyak knowledge yang lu terima, tapi mau nggak lu melangkah. Mau nggak lu berjalan, mau nggak lu berjuang lagi. Kalau lu kehilangan pekerjaan, lu apply lagi pekerjaan sebanyak-banyaknya. Sambil menunggu panggilan pekerjaan, lu coba tingkatin skill. Lu bisa menjadi seorang afiliator, menjadi clipper, atau apapun. Dan itu jangan melihat rendah atau tidaknya, tapi halal dan berkahnya. Jadi kalau lu udah simak sampai akhir ini, yang gue pengen, yang gue titip, yang gue harap, lu bisa merubah mindset lu bahwa rezeki itu udah datangnya dari Allah dan itu tidak akan pernah berubah. Selama kita bergerak, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan sekarang, jangan hanya berhenti di dalam mindset, lu share, lu bagikan hal yang positif ini ke circle-circle lu, ke teman-teman lu, biar semua sama-sama bangkit, semua sama-sama positif, semua sama-sama optimis, karena nggak ada alasan untuk kita cemas, nggak ada alasan untuk kita berputus asa, nggak ada alasan untuk kita apalagi mengakhiri hidup kita. Karena itu bukan wujud dari seseorang yang beriman. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.